Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Uswatun, ini saya kan menindaklanjuti yang kemarin. Iya, Kemarin saya kan sempat japri Bu Uswatun, nggih. ingin berkonsultasi tentang permasalahan perkembangan siswa di kelas saya. Ini saya ingin mendapatkan apa itu saran, masukan Iya, yang iya. mungkin nanti bisa saya bisa mendapatkan solusi tentang bagaimana cara memecahkan permasalahan dari siswa tersebut. Ini tentang anak yang lain lagi, bukan yang kemarin. Kalau kemarin kan Andra, Iya, sekarang ada lagi. ada lagi. Kelasnya Ini sama kelasnya kelas. kelas 7. Berarti wali kelasnya Iya, panjenengan. ini Iya. yang untuk permasalahan di kali ini itu Ananda Bias. Bias. Ananda Biasnya Kenapa? ini saya awalnya itu eh, dari nama itu anak ini punya potensi sebenarnya ya. Dari nama saya melihat namanya itu, wah anak ini pasti jadi orang besar ini, nanti kelihatan dari namanya. Namanya siapa? Bias Aura Alam Syah. Eh, terus waktu kemarin persami ya Bu ya. Iya, Kemarin persami saya sempat ada di UKS. iya. Itu terus kemudian menemui anak itu kayak stres itu, Iya. stres sewaktu kegiatan api unggun. Api unggun. Iya. Waktu api unggun itu dia kan ada anak teriak-teriak itu ya. Iya. Itu dia tiba-tiba kayak sesak nafas, sesak nafas, terus hampir pingsan. Iya. Setelah saya tanyakan kenapa kok sampai kayak gitu, kok sampai apa sesak nafas, Iya. dia bercerita kalau misalnya dia teringat tentang peristiwa kematian ibunya. Peristiwa. Oh, dia berarti sudah tidak punya ibu. Iya, saya tanyakan itu kapan ibunya meninggal, itu sekitar Januari tahun ini, tahun kemarin 2022. Nggih. Ya itu saya tanyakan kenapa kok sampai seperti itu, apa Bias punya apa itu pengalaman apa itu yang pahit itu ketika ibunya meninggal itu. Terus Biasnya itu cerita ke saya kalau pagi hari pas ibunya mau ndak ada itu, ibunya kan biasanya sakit, Iya. sakit sesak nafas, Iya. beli apa itu minum obat, kemudian setelah minum obat itu bukannya tambah Baik. baik, tambah kayak nggak bisa bernafas, akhirnya teriak-teriak ke ayahnya. Saat itu Bias kan hari Minggu baru bangun dia jadinya kayak apa ya, trauma pagi-pagi seperti itu, melihat kondisinya ibunya seperti itu, terus nggak ada umur ya. Jadi kemudian efeknya ini loh Bu, ke pembelajaran. Iya. Di pembelajaran itu saya lihat biasnya itu yang pertama itu keseriusan dalam belajarnya itu agak kurang. Ini contohnya ya, untuk Iya. buku itu ya, tanggung jawab bukunya itu hilang, sering hilang. Yang biasnya itu. Kemudian saya tanya, apakah di rumah itu ayah itu ada yang memasakkan itu? Saya bilang, saya yang bantu ayah masak gitu. Itu kayak gitu. Kemudian eh, ini juga, kalau misalnya ada tugas-tugas itu dia selalu minta perhatian Minta lebih, bantuan. minta perhatian lebih. Misalnya ya saya rasa mungkin dia mencari sosok ibunya, Oh, gitu. mencari sosok ibunya. Terus bagaimana saya misalnya itu harus bertindak ya Bu ya, misalnya Iya. untuk mengatasi proses ini. Nampaknya kalau dari sisi sebenarnya dia bisa, tapi untuk segi tanggung jawabnya itu entah kenapa kok kayak menurun, Iya. nggak nggak semestinya itu loh. Padahal Iya. dia itu pandai sebetulnya. Kategori mampu. Saya kategorikan mampu itu. Nah ini permasalahannya sampai sekarang ini untuk tugas-tugas ya gitu, di pembelajaran saya maupun di pembelajaran yang lain agak tersendat yang biasnya ini. Berarti tujuan ibu coaching pada kali ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan bias. Iya ini bias ini. Oh, nggih, nggih.
Apakah sejauh ini ibu sudah merasa memberi perhatian, pendekatan, misalnya ditanya, "Bias, kamu sudah makan? Bias, kamu," seperti itu? Oh iya, awalnya gini, kemarin itu saya menganjurkan kan pagi-pagi anak-anak bawa sarapan ya. Iya. Karena kemarin itu beberapa hari sebelumnya itu Raisa ngomong ke saya, "Bu, biasnya sakit perut. Kenapa? Ini minum obat mah. Katanya punya apa itu kena mah akut ya." Mah aku. Iya. Loh, bias kenapa kok nggak sarapan? Sudah ada kan sarapannya? Ada Bu, tapi aku males nggak mau makan gitu. Iya. Jadi ya saya perhatikan ya gini aja kan jam pertama saya kan. Ayo anak-anak sekarang jangan gempita dulu, makan sarapan dulu ya, biar Iya. kalian itu ada isinya. Iya. Terus enggak Bu, nanti aja nunggu istirahat. Terus saya bilang, anak kecil itu harusnya sarapan itu sebelum jam 9 supaya kalian itu enggak pusing terus bisa menerima pelajaran karena itu kuncinya itu harus sarapan ya. Jadi anaknya itu kalau diperhatikan juga kadang juga nggak mau ya, terlalu over diperhatikan juga nggak mau. Iya. Jadi sikapnya saya itu kadang agak serba salah ke Bias ini. Kadang dia itu berusaha mendekat ke saya, kadang dia juga kayak Tidak mau tidak mau diperhatikan. diperhatikan terlalu itu ya. Itu yang jadi apa itu pikiran saya kepada Bias itu. Ibu pernah memanggil Bias itu face to face, artinya Ibu Bias menganakkan Bias begitu pernah? Saya itu yang kemarin waktu bersami itu sebenarnya kita sudah bicara empat mata agak lama ya Bu ya, karena Iya. sambil dia itu menenangkan diri itu Iya. saya tanya. Iya. Misalnya kita pernah kehilangan orang yang Kita sangat dekat sayangi, itu ya kan pasti iya. apa itu kita itu punya efek trauma terus nggak mungkin lupa ya sama semuanya yang ada di situ. Jadi saya bercerita tentang diri saya, bagaimana saya mengatasi waktu orang tua saya juga meninggal itu ya, cara saya menghadapinya bagaimana, terus nggak putus asa, terus bisa bangkit dari apa itu dari Keterpurukan keterpurukan itu ya. Jadi anaknya itu ini seperti ini loh nah, kamu itu misalnya orang tuamu di usia kamu yang sedemikian mudanya itu ditinggal oleh orang tua itu pasti ada jalan mungkin ya apa itu memang takdirnya kamu. Saya bilang itu gitu. Kemudian apakah dia itu punya kesadaran pribadi, saya harus berbuat ini, berbuat itu, begitu Ibu? Oh, masih kekanak-kanakan, masih kekanak-kanakan anaknya, masih kekanak-kanakan anaknya itu. Jadi sifatnya itu masih kalau misalnya diajak ngomong agak serius itu kayak mengalihkan perhatian. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Jadi agak sulit memang bicara dengan Bias itu. Kadang dia mendekat, kadang dia menjauh gitu. Jadi kita belum nyampe ke akar permasalahannya itu sampai Melompat gitu ya. iya, Jadi anaknya itu fokusnya di sini berpindah ke fokus ini begitu iya. tadi. Waktu misalnya tanya sama pelajaran itu juga Iya. anaknya enggak fokus. Kalau misalnya, "Bu, buku saya ini hilang Bu, gimana? Apa itu tugas saya?" Ya sudah diganti yang buku yang baru, dikerjakan lagi yang baru. Yang lama nanti mungkin dicari lagi supaya ketemu. Saya bilang gitu. Jadi kayak apa itu nggak punya kontrol ya dia itu. Kayak masih apa ya? Terus kehilangan panutan anaknya itu Mas kan. Kalau menurut Ibu Dwi, apakah motivasi-motivasi yang diberikan itu tidak menyentuh sama sekali? Misalkan kita beri motivasi A, barangkali kita menunggu sampai pada masa tertentu bagaimana hasilnya. Pernahkah berbuat seperti itu? Kalau dia sini ya kadang ya mau diajak omong,
Ya Iya. tapi itu kadang dekat kadang jauh gitu, jadi nggak ajak gitu. Kalau mau diajak misalnya berubah Iya. itu kayak istilahnya nggak menetap anaknya itu Masih masih, belum bisa iya, nggak bisa ajak gitu. ajak ya. Di pembelajaran yang lain juga kayak gitu kayaknya rupanya Oh. sama, Berarti semua pelajaran kurang serius kurang begitu. gitu akhirnya. Ibu apa pernah berkonsultasi dengan keluarganya? Kalau yang berkonsultasi memang belum pernah, karena secara umum kan biasanya ini tidak punya masalah ya kan. Kalau kita punya masalah itu baru nanti bisa memanggil orang tua ini, karena di kegiatan pembelajaran itu ya sedang istilahnya ya ada beberapa tugas yang molor, Iya. akhirnya ya kayak anak biasa tapi ya bermasalah Oh, begitu. ini. Karena ini permasalahannya dengan belajar ya. Barangkali ibu pernah bekerja sama dengan bimbingan konseling misalnya, pernah menanyakan begitu kepada BK. Untuk yang BK belum, Mas. Mungkin nanti saya akan coba lagi. Iya. Mungkin BK memiliki data sendiri Iya. tentang apa itu bias, atau mungkin malah saya yang lebih tahu nanti malahan Oh. daripada BK-nya nanti itu ya. Iya, iya. Karena ya itu punya penyakit sesak, kemudian punya mah akut itu sampai minum obat itu yang harus teratur Iya. gitu. Kemudian ya traumanya ke kematian orang tua kalau misalnya ada api unggun Oh. sama ada jerit-jerit itu ya Iya. kayak gitu, mungkin BK-nya malah nggak tahu malah. Oh, gitu. Jadi menurut Bu Dwi, langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya yang paling urgen itu apa? Yang paling urgent itu sebenarnya saya ingin kembali lagi ngomong empat mata sama apa itu bias itu. bias, iya. Saya ingin tahu sebenarnya keinginannya bias itu apa, Iya. yang dikeluhkan bias itu apa sebenarnya. Iya. Apa mungkin dia itu belum bisa mengutarakan kesedihannya ke orang tua atau ke ayah, Iya. apa ya seperti itu, sehingga dia apa itu mulai membuat masalah-masalah di sekolah, mungkin kayak gitu sebagai kayak pelampiasan karena kesedihannya dia Iya. tidak punya tempat untuk curhat ya. Gitu. Iya. Kepinginnya saya itu ya itu Iya. kepingin ngomong apa itu empat mata dengan bias, yang nggak ada orang lain itu istilahnya, dan apa itu istilahnya seperti apa ya pribadi, jadi pinginnya itu seperti itu supaya mungkin anaknya malu. Kemarin juga waktu kan dia saya tunjuk jadi bendara. Bendara kelas. Nah, kalau Iya. dari segi bendara kelas dia itu tanggung jawabnya ada, tapi dia itu malu kayak misalnya tidak mau foto. Ya. Iya. Jadi yes, saya minta fotonya ya, minta foto kamu buat apa itu, buat data kelas itu kan saya pajang. Ada foto-fotonya Ya, begitu. enggak, Bu, jangan Bu, jangan, saya enggak mau foto, saya itu malu. Jadi seperti itu anaknya, jadi Iya. agak penutup juga. Iya. Nah, temanmu itu sudah store foto ke saya itu mana Bu, mana ini, lihatin ini di bannernya itu sudah ada ini gambarnya Reisa, ini gambarnya Raka, tak punya mana, tak foto ya akhirnya. Terus habis itu tak pajang, Bu, foto saya jelek, aku nggak mau lagi difoto kayak gitu. Kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, jadi biasanya iya anaknya itu kayak tertutup juga emang. Tapi ya kadang kalau lagi muncul manjanya itu ya, Iya. ya saya bilang gini, apa, yes, ya kamu ngomong nggak apa-apa, wes ibaratnya saya gantinya ibu kamu. Kamu ngomong misalnya kamu ada masalah, silakan kamu apa itu curhat, mungkin Budi bisa bantu lah. Nah, apa itu kamu misalnya ada permasalahan, Iya. sama-sama ngomong ya, nanti mungkin bisa ibu komunikasikan dengan ayah kamu, saya bilang begitu ya. Iya. Bagaimana Bu Uswatun, menurut Bu Uswatun apa yang saya lakukan ini, apakah mungkin ada yang perlu ditambahkan, apa masih kurang? Apa yang rasa ibu bisa laksanakan, silakan dilaksanakan sehingga hasilnya nanti merupakan pantulan
untuk kita refleksikan ke depan seperti apa. Jadi dari hasil yang nanti Ibu laksanakan, ya hasilnya seperti apa. Apakah memang hanya itu yang akan Ibu laksanakan ke depan? Sementara itu dulu saya ingin ingin ngomong dulu ke dia, Iya. ke biasnya, supaya nanti tahulah duduk permasalahannya. Setelah itu kita Iya. kalau sudah ada ikatan komunikasi yang baik, nanti kita bisa mengarahkan ke arah selanjutnya itu ya. Oh. Itu mungkin. Iya, saya doakan sukses ke depannya. Menurut Ibu Dwi, setelah Ibu Dwi menceritakan permasalahan tentang bias kepada saya, yang Ibu rasakan apa? Ya ini saya mendapatkan sedikit apa itu pencerahan, Iya. bisa berbagi berbagi permasalahan, paling Iya. tidak ada saran-saran, Iya. kemudian membantu saya untuk mendapatkan solusi alternatif dari pemecahan masalah tentang bias ini. Terima kasih Bu Uswatun atas waktunya ini ya. Hari Minggu kita Ketemu. harusnya kita istirahat, malah kita gunakan untuk mendiskusikan apa itu permasalahan yang ada di sekolahan. Terima kasih Bu Us. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, setelah mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Dwi sebagai coach dan Ibu Uswatun sebagai coach, tadi saya sudah menangkap alur yang beliau-beliau lakukan, terutama oleh Ibu Uswatun sebagai coach. Itu tadi menangkap yang mana yang masuk kategori tujuan, yang mana kategori identifikasi permasalahan. Tadi tujuannya Bu Dwi ingin memaksimalkan motivasi belajar muridnya, begitu Iya. kalau nggak salah seperti itu. Kemudian diidentifikasi permasalahan-permasalahannya, kemudian juga rencana aksinya sudah muncul, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Dwi, dan terakhir tadi dari hasil perbincangan dari Ibu Uswatun sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coach itu muncul tanggung jawab gitu dari Ibu Dwi. Beliau memposisikan siap untuk menjadi seperti seorang ibu ketika menghadapi muridnya yang mengalami kesulitan. Jadi secara teknik untuk coaching kali ini sudah ketemu, sudah sesuai dengan alur Tirta itu, hasil pengamatan yang saya saksikan dari apa yang dilakukan coaching oleh Ibu Dwi kepada Ibu Uswatun. Demikian. Terima kasih.